Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi pada renungan harian Embun Pagi hari ini. Pada akhir pekan hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengarahkan, membimbing, dan menuntun kehidupan kita untuk semakin dekat dan semakin akrab dengan Tuhan. Dengan demikian, kita akan menjadi disertai dan kita akan mendapat berkat-berkat daripada kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Ibrani 10 ayat 24. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Jana marsipa manatan mahita samahita, asotarbain hita marsipa paringgasan patul pahon akan adenggan dot patuduhon holong namarsi haholongan. Dalam bahasa Indonesia, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam beberapa hari yang lalu kami menyingkirkan ataupun menyimpan bunga yang terbiasa di depan rumah. Dan dalam hanya beberapa hari, hanya dalam 4 hari, bunga tersebut kami angkat kembali ke tempat yang semula. Namun yang terjadi adalah banyak ulat-ulat bulu yang ada di daun-daun bunga yang kami simpan tersebut. Kemudian kami perhatikan bahwa bunganya tidak bagus, padahal sebelumnya bunga itu adalah begitu indah. Dan hanya beberapa hari lagi, bunga tersebut kembali cantik dan memekarkan bunga-bunganya. Oleh karena itu, ternyata ketika memperhatikan apa yang sudah menjadi kita miliki, maka dia akan menjadi mekar dan menjadi indah untuk sedap dipandang. Demikian juga dalam kehidupan kita, sesungguhnya ketika Allah menciptakan manusia, Allah menginginkan bahwa manusia itu tidak baik seorang diri, maka diberikan penolong. Penolong adalah agar ada yang memperhatikan kita, agar ada yang mendorong kita di dalam segala keterbatasan dan kekurangan. Memang manusia akan mudah lupa akan apa yang ada di wajahnya, namun ketika ada orang lain yang menunjukkan itu, maka dia akan ingat dan dia akan memperbaiki yang kurang di dalam dirinya itu. Demikian yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan pada hari ini, bahwa marilah kita saling memperhatikan. Kalau dikatakan saling, berarti yang satu dengan yang lain memberikan perhatian, bukan hanya satu orang, namun ada saling memperhatikan. Ketika saya memperhatikan saudara dan saudara memperhatikan saya, disinilah kata saling menjadi sesuatu yang diwajibkan. Apa untung daripada saling memperhatikan? Adalah supaya kita saling mendorong. Ternyata di dalam memperhatikan itu, maka muncul sebuah koreksi. Ada sebuah kesadaran yang menjadikan sebuah motivasi. Ketika suami istri menjadi saling memperhatikan, maka akan menjadi terdorong untuk menjadi semakin baik. Ketika orang tua memperhatikan anak-anaknya, maka dia akan mampu memahami dengan baik apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Ketika di dalam sebuah komunitas ada di sana saling memperhatikan, maka terdoronglah sebuah kebaikan dan kemajuan daripada organisasi tersebut. Dan ketika kita di dalam kehidupan kita saling memperhatikan, maka akan ada sebuah healing, kesembuhan di dalam kehidupan komunitas tersebut. Oleh karena itu, kata saling di sini adalah saling memperhatikan. Dengan demikian akan menjadi sebuah kebaikan dan akan memancarkan sebuah prinsip yang baru di dalam kehidupan orang yang saling memperhatikan. Dan ketika saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan baik, maka yang didorong adalah sebuah sikap kasih. Maka tidak mengherankan kalau kita mengingat di dalam prinsip-prinsip yang dulu dikatakan bahwa ketika kita bergotong royong, maka semuanya akan baik. Artinya saling memberikan tenaga, saling memberikan partisipasi, maka akan muncul sebuah kasih di dalam sebuah komunitas yang terjadi. Dan dikatakan juga bahwa pekerjaan baik akan menjadi muncul ketika orang menjadi saling memperhatikan.
Karena ketika kita menjadi saling memperhatikan, maka pekerjaan itu akan semakin baik, akan sebuah tercapai apa yang diinginkan. Kalau kita menyangkul di sawah, saudara, maka yang terjadi adalah ketika ada beberapa orang di samping kiri dan di samping kanan kita, maka akan cepat tercapai kepada menyelesaikan pekerjaan itu. Berbeda dengan sendiri, maka akan semakin lama dan terkesan bahwa begitu membosankan. Namun ketika ada bersama, maka akan semakin cepat dan semakin bergairah untuk melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, kata firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kita untuk saling memperhatikan. Ketika orang menjadi hidup individualis, siapkan dirimu sebagai orang yang tetap memperhatikan orang lain, dan siapkan dirimu sebagai orang yang diperhatikan oleh orang lain. Ketika ada saling di sana, maka akan ada saling menjadi mendorong kepada arah yang baik, akan ada sebuah kasih yang menjadi mengarah kepada pekerjaan baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita kata saling memperhatikan. Saling memperhatikan, memberikan perhatian yang cukup, dan kita menerima juga perhatian dari orang sekitar kita. Karena dengan demikian, maka akan ada sebuah kebaikan dan akan menjadi mendorong kepada kasih dalam pekerjaan baik. Ketika kita memperhatikan anak-anak kita, ketika kita memperhatikan keluarga kita, ketika kita memperhatikan komunitas kita, di mana komunitas dan keluarga dan hubungan keluarga tersebut menjadi saling memperhatikan, maka akan menjadi tercapai kebaikan dan kasih akan melimpah di dalamnya. Oleh karena itu, firman ini mau menawarkan kita pada akhir pekan ini, mari saling memperhatikan, karena akan menjadi mendorong dalam kasih dan mendorong dalam perbuatan baik. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami untuk saling mengasihi dan saling memperhatikan dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini menjadi memotivasi kami untuk berbuat baik dan bisa untuk saling memperhatikan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa kepada setiap yang dikerjakan umat Tuhan yang mendengarkan channel ini sepanjang satu pekan yang sudah dilaksanakan. Biarlah berbuah sukacita, berbuah pengharapan, dan berbuah yang terbaik, sehingga mendatangkan sebuah berkat-berkat yang baru bagi umat Tuhan. Dan hamba berdoa bagi yang sakit, secara khusus yang terkena oleh penyakit corona, biarlah Tuhan menyembuhkan mereka, menopang mereka, menyemangati mereka, dan biarlah tangan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan. Terima kasih Bapa, karena firman ini berakar berbuah, bertumbuh bagi kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.